Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam sapaan Gereja Kristus Ketapang. Dimanapun kita berada, kiranya kasih karunia Tuhan, semangat dan sukacita yang daripada Tuhan memenuhi kehidupan kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk sepanjang malam boleh kami lewati. Dan terima kasih untuk hari yang baru, rahmat yang baru yang akan Tuhan berikan bagi kami. Dan juga kami kesempatan sepanjang hari ini hidup menjadi saluran berkat untuk mempermuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, untuk kami boleh mengerti dan hati kami diubahkan menjadi pelaku yang mempermuliakan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11, tapi saya hanya membaca ayat 6, ayat 7 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sungguh telah kau buang umat-Mu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda, dan tak terbatas jumlah keretanya. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saya memberi tema kita hari ini, jangan sombong. Mengapa kita tidak boleh sombong? Karena sombong adalah awal kehancuran seseorang. Hal ini mengingatkan saya dengan peristiwa Titanic tahun 1912, di mana pembuat kapal Titanic memiliki kesombongan yang luar biasa. Setelah selesai melakukan kapal Titanic, memang indah, memang kuat, memang termegah sepanjang zaman. Tetapi itu membuat dia sombong dan dia berkata, dan Tuhan pun tidak akan sanggup menenggelamkan kapal yang kuat, yang megah, yang terbaik ini. Tetapi apa yang kita tahu? Peristiwa tragis terjadi. Kapal Titanic yang dibanggakan menabrak gunung es sehingga kapal ini tenggelam dan menelan korban 1.500 orang. Sungguh miris, sungguh menyedihkan. Kesombongan menjadi awal kehancuran. Itu juga yang dikatakan oleh Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Hal ini juga yang terjadi dengan keturunan Yakub, bangsa Israel yang kita baca dalam perikop ini. Dikatakan di sana di ayat yang ke-7, bangsa ini diberkati Tuhan dengan penuh kelimpahan, emas, perak, dan kuda yang tiada terbatas jumlahnya. Hal ini harusnya membuat mereka mengagumi Tuhan, meninggikan Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, di mana-mana ada tenung atau peramal, di mana-mana ada sihir. Bahkan di ayat yang ke-8, harusnya Allah lah yang mereka sembah, tetapi mereka menyembah buatan tangan manusia, menyembah berhala. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Bukan Tuhan benci umatnya, tetapi karena Tuhan mengasihi umatnya dan merindukan umatnya untuk berbalik kepada Tuhan, maka di ayat 6 dikatakan mereka dibuang, dan ayat yang ke-11 mereka direndahkan, mereka ditundukkan. Supaya apa? Mereka boleh ingat hanya Tuhanlah yang harusnya ditinggikan. Ajaran rohani apa yang kita dapatkan hari ini? Yang pertama, apa yang kita punya, prestasi, keluarga, pekerjaan, usaha, apa yang kita punya, apa yang kita capai, kita boleh diingatkan, semuanya berasal dari Tuhan. Harusnya itu kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Hal yang kedua, hati-hatilah dengan kesombongan, karena kesombongan membuat kita meniadakan kasih karunia Tuhan. Itu menunjukkan kita menyangkal kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Mari kita syukuri segala berkat dan anugerah Tuhan bagi kita. Pakailah itu untuk mempermuliakan Tuhan.
dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami membuat Tuhan sedih, ketika kami punya kelebihan, kami menjadi sombong. Ampuni kami ya Tuhan. Kami menyadari dan mengakui apa yang kami punya berasal dari Tuhan. Kami menikmati itu dan kami mensyukuri itu. Bahkan tolong kami untuk boleh membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kecerdasan, kemampuan ekonomi, maupun hal yang lainnya, kami belajar menjadi saluran kasih Tuhan, supaya di dalam hidup yang Tuhan beri, orang boleh melihat perbuatan kami yang baik dan Engkau dipermuliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.